Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 15 ya, judulnya Keunggulan Kreatif. Ini dari sumber yang Anda bagikan, buku The Art of Impossible. Misi kita kali ini jelas nih, kita mau bongkar, apa sih sebenarnya kreativitas itu kalau kata sains modern. Kenapa juga ini jadi keunggulan penting, bukan cuma buat katakanlah seniman, tapi ya buat siapa aja yang pengen capai hal besar. Katanya sih ini bisa ngaruh ke pendapatan dan kebahagiaan juga. Cukup menarik ya. Mari kita gali bareng-bareng. Tentu saja, kreativitas ini kan sering dianggapnya gimana ya, halus gitu ya, atau sekedar bakat lahir. Padahal, data dan sains modern, ya seperti yang dijelasin di bab ini, nunjukinnya beda banget. Ini tuh kemampuan fundamental. Dan ya ngerti cara kerjanya itu langkah pertama buat ngasahnya. Oke. Nah, bab ini langsung kasih data yang kuat nih. Disebutin kalau kreativitas itu salah satu dari 4C. Kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, sama komunikasi. Katanya ini penting banget buat sukses di abad ke-21 ini. Bahkan, ada studi IBM loh yang bilang kreativitas itu kualitas nomor satu yang dicari dari seorang CEO. Betul, betul. Terus ada lagi studi Adobe. Nemuin kalau orang kreatif cenderung lebih sukses finansialnya, lebih termotivasi, dan bahkan 34% lebih bahagia. Angka segitu kan lumayan ya? Iya, signifikan itu. Nah, artinya apa nih kalau kita lihat gambaran besarnya? Kalau kita kaitkan ke kerangka performa puncak yang dibahas di buku ini pas banget. Jadi, motivasi itu mungkin yang bikin Anda mulai jalan, ya kan? Terus, belajar itu yang bikin Anda bisa terus main di permainan itu. Tapi, kreativitas ini yang jadi kemudinya. Ini cara Anda ngarahin energi sama pengetahuan buat nemuin solusi baru. Jadi penting banget, apalagi pas ngejar sesuatu yang kelihatannya mustahil. Oke, kemudi ya? Iya, karena jalannya kan pasti nggak lurus, penuh ketidakpastian. Nah, kreativitas itu kayak kompas Anda gitu, di tengah kabut. Makin kreatif, makin jago Anda navigasi medan sulit. Wah, bagus banget analogi kemudi itu. Dan cara kita mengemudi ini kan sering dipengaruhi pemahaman kita soal apa itu kreativitas ya. Sumber Anda ini kayaknya nantang pandangan lama ya. Dulu kan orang mikirnya ide itu datang dari ilham gitu. Atau kreativitas murni kerjaan otak kanan aja. Betul sekali. Mitos-mitos itu ya udah lama dibantah sama neuroscience. Kreativitas itu bukan cuma kerjaan otak kanan tok, tapi melibatkan interaksi yang kompleks banget di seluruh jaringan otak kita. Yang paling penting di sini itu gimana bab ini ngasih definisi baru berdasarkan temuan ilmiah. Jadi kreativitas itu proses menghasilkan ide yang nggak cuma original, tapi juga punya nilai atau kegunaan, gitu. Oh, oke. Jadi nggak cuma baru atau aneh aja, tapi harus baru dan efektif gitu ya? Tepat. Ini pergeseran penting dari sekedar dapat inspirasi jadi sebuah proses yang ada tujuannya. Oke. Tadi disebut seluruh jaringan otak. Nah, gimana tuh cara kerjanya? Bab ini pasti bahas lebih detail kan? Iya, dibahas kok. Jadi ada 3 jaringan otak utama yang jadi pemain kunci nih dalam orkestra kreativitas ini. Pertama, jaringan perhatian eksekutif. Anggap aja ini CEO-nya otak Anda. Tugasnya buat fokus, konsentrasi, bikin rencana sadar, sama memori kerja. CEO otak. Oke. Kedua, ada jaringan imajinasi, atau sering disebutnya Default Mood Network, DMN. Nah, ini si pemimpinya. Aktif pas kita lagi ngelamun, bayangin masa depan, ingat masa lalu, pokoknya ngeksplor kemungkinan di kepala. Si pemimpi. Oke, terus yang ketiga. Ketiga, jaringan salience. Ini kayak penjaga gerbang atau detektor. Dia mantau lingkungan di dalam dan luar diri kita, mutusin apa yang penting buat diperhatiin. Dan yang paling penting, dia tugasnya mindahin saklar perhatian antara jaringan perhatian si CEO tadi sama jaringan imajinasi si pemimpi. Wah, jadi ada CEO, pemimpi, sama penjaga gerbang ya di otak kita buat urusan ini. Keren juga. Terus, apa bedanya orang yang kreatif banget menurut sumber ini? Gimana mereka pakai 3 jaringan itu? Nah, ini dia nih, letak keunggulan kreatif secara neurologisnya. Orang yang kreatif banget itu punya kemampuan luar biasa buat jaga kedua jaringan yang kayaknya lawan arah ini. Jaringan perhatian buat fokus, sama jaringan imajinasi buat ngelamun. Tetap aktif barengan. Oh, bisa aktif barengan gitu? Iya.
Dan mereka juga bisa pindah antar jaringan ini dengan luas banget. Si penjaga gerbang atau jaringan saliansnya efisien kerjanya. Kayak maksa si CEO sama pemimpi buat kerjasama secara produktif gitu. Terus ada lagi nih, konsep repetition suppression yang lebih rendah. Repetition suppression. Apa tuh artinya? Gampangnya gini, otak mereka itu nggak cepet bosen atau nggak cepet ngabaikan stimulus yang udah dikenal. Jadi nggak otomatis gitu aja. Ini bikin mereka bisa terus lihat hal-hal yang udah biasa dari sudut pandang baru. Nemuin nuansa yang mungkin orang lain udah nggak ngeh lagi. Ah, ngerti-ngerti. Jadi kuncinya bukan cuma punya jaringan itu, tapi kemampuan buat maksa mereka ngobrol satu sama lain dan nggak gampang anggap sesuatu itu biasa aja. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya, dari kreativitas itu bakat jadi kemampuan sistem otak yang bisa dioptimalkan. Tepat sekali. Paham dasar neurologis ini tuh gimana ya? Memberdayakan banget. Ini nunjukin kreativitas itu bukan sihir atau apa gitu, tapi hasil dari kerja spesifik dan terkoordinasi jaringan otak kita. Nah, ini kan langsung muncul pertanyaan penting buat Anda pendengar. Gimana caranya kita bisa secara sadar bikin kondisi atau ngelatih otak buat ningkatin interaksi antar jaringan ini? Pemahaman ini jadi fondasi kalau Anda mau benar-benar ngasah keunggulan kreatif yang dibahas di bab ini buat capai tujuan-tujuan ambisius Anda. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih ya, kreativitas itu keunggulan nyata. Akarnya kuat di cara kerja otak kita, dan yang penting bisa dilatih dan ditingkatkan. Ini bukan cuma buat seni aja, tapi kemampuan dasar buat mecahin masalah, inovasi di bidang apapun, dan yaitu tadi, navigasi kerumitan buat capai target Anda. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih buat Anda renungkan. Setelah tahu otak kita dirancang dengan potensi kolaborasi antara jaringan fokus dan imajinasi ini, gimana Anda bisa mulai lebih sadar buat mengemudikan proses berpikir Anda sendiri? Mungkin dengan sengaja kasih ruang lebih buat si pemimpi, kerja bareng sama sang CEO di otak Anda pas hadapin tantangan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.